Apa yang Anda harus lakukan ketika selesai di wisuda? Halo, saya Ronald Tagalung. Pada video kali ini saya akan sharing dengan Anda tentang apa hal yang harus Anda lakukan ketika Anda baru selesai saja di wisuda. Di wisuda, sebagian orang menganggap bahwa itulah akhir dari perjuangan. Memperoleh ijazah dan kemudian menjadi seorang sarjana. Tidak bisa disalahkan jika perjuangan yang dimaksud adalah perjuangan untuk menjadi seorang sarjana. Tetapi sesungguhnya ketika selesai di wisuda, maka sesungguhnya itu adalah momen awal bagi seseorang untuk kemudian secara real masuk ke dalam kehidupan yang nyata. Dan disinilah perjuangan yang sebenarnya baru dimulai. Bagaimana Anda harus hidup di masyarakat, bagaimana kemudian Anda harus mulai berpikir tentang menjadi mandiri secara utuh. Karena biasanya ketika setelah wisuda, orang tua beranggapan bahwa anaknya sudah bisa untuk hidup mandiri, mulai bekerja, mulai memikirkan kehidupannya sendiri. Nah, apa yang harus Anda lakukan setelah Anda wisuda? Yang harus Anda lakukan setelah wisuda adalah Anda harus meluangkan satu waktu khusus untuk melakukan sebuah proses penggalian ke dalam tentang apa sebenarnya yang Anda inginkan dalam kehidupan ini. Ini adalah proses yang sederhana, tapi sangat penting, yang tidak banyak dilakukan orang. Biasanya setelah selesai wisuda, dengan euforia yang ada, 1 minggu kemudian, mulailah di situ kegalauan muncul. Dan di tengah kegalauan yang ada adalah, ada yang kemudian mulai kerasa kerusuk dengan berbagai macam aktivitas untuk mulai mencari penghasilan sendiri. Ada juga yang kemudian masih terlena dengan kenyamanan akibat selesai mengerjakan skripsi secara berkepanjangan. Nah, menggali ke dalam bisa diartikan dengan bagaimana kita melakukan sebuah kontemplasi itu. Mencari apa sih sebenarnya yang kita inginkan dalam hidup. Nah, pada video kali ini saya akan sharing beberapa hal yang bisa menjadi panduan untuk Anda ketika melakukan sebuah penggalian ke dalam tersebut. Tujuan dari penggalian ke dalam ini adalah kita menemukan apa sesungguhnya yang kita inginkan. Biasanya ketika orang lulus kuliah itu ada 2 opsi yang kemudian bisa dipilihnya. Apakah kemudian bekerja di institusi, di lembaga tertentu yang kemudian diinginkannya atau sesuai dengan jurusan yang diambil ketika kuliah, atau bisa juga misalnya memilih untuk berwirausaha, membangun sebuah bisnis dan sebagainya. Namun, kedua hal ini adalah sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan secara try and error. Walaupun kemudian tugas kita sebagai manusia hanyalah berusaha dan hasil akhirnya adalah sangat ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, tapi sangat penting bagi kita untuk memiliki sebuah planning, perencanaan. Untuk melakukan kontemplasi ke dalam ini, pencarian ke dalam ini, hal yang pertama kita lakukan adalah Anda pikirkan kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani dalam waktu 10 hingga 20 tahun yang akan datang. Sejak hari ini. Bayangkan Anda selesai wisuda, dan kemudian Anda akan hidup 10 ataupun 20 tahun yang akan datang. Maka kehidupan seperti apa yang akan Anda jalani itu? Anda membayangkan diri Anda sebagai apa? Apakah sebagai seorang karyawan, sebagai seorang manajer, sebagai seorang direktur, atau sebagai seorang pengusaha? Pertimbangkan juga bagaimana kehidupan yang Anda jalani. Gaya hidup Anda, termasuk mungkin kondisi
berbagai macam hal, misalnya keluarga, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, kondisi kehidupan sosial. Karena apapun pilihan Anda, itu akan selalu ada konsekuensinya, dan itu harus Anda pikirkan di awal. Saya teringat dengan sebuah kisah yang menarik, kisah tentang bagaimana orang menjalani kehidupan ini. Diumpamakan, orang ketika menjalani kehidupan sama seperti orang yang menaiki sebuah tangga. Kita sering kali harus menaiki tangga, karena itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya, tangga itu bisa macam-macam. Contoh misalnya tangga pendidikan, mereka yang selesai di tingkat TK, maka tangga selanjutnya yang harus mereka pijak, anak tangga selanjutnya yang mereka harus pijak adalah SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, dalam menaiki anak tangga itu ada beberapa cara orang memilih tangga. Ada orang yang memilih tangga dengan cara misalnya dia melihat tangga terdekat yang mana dan kemudian dia menaiki tangga tersebut. Bagi dia adalah peluang apa yang ada di sekitar, hal apa yang ada di depan mata, itu yang diambilnya. Cara kedua orang menaiki tangga adalah dia melihat teman dekatnya, partnernya, soulmate-nya, sahabat karibnya. Memperhatikan di mana mereka menaiki tangga, orang-orang terdekatnya, misalnya orang tuanya. Tangga apa yang mereka naiki, maka dia pun kemudian menaiki tangga tersebut. Nah, cara pertama dan kedua orang menaiki tangga sepintas tidak ada masalah. Dan inilah yang memang dilakukan oleh banyak orang. Hanya saja, cara ini sangat beresiko. Beresiko seperti apa? Stephen Covey mengumpamakan seperti ini. Seringkali orang yang gagal dalam kehidupan itu adalah orang yang ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin mengerahkan semua tenaga, semua waktu, menaiki sebuah tangga. Namun ketika dia tiba di puncak dinding yang dinaikinya menggunakan tangga tersebut, ternyata dia menemukan bahwa tangga tersebut menempel di dinding yang salah. Menempel di dinding yang salah. Dan inilah yang terjadi itu ketika Anda memilih menjalani kehidupan dengan cara menaiki tangga dengan mengambil tangga mana saja yang terdekat, atau misalnya mengikuti tangga yang orang lain naiki tanpa memikirkan tangga ini berada di mana. Anda akan bisa jadi tiba di puncak dan kemudian merasakan penyesalan. Oh, ternyata seperti ini ya, ada di sini. Oh, ternyata seperti itu ya, ada di situ. Nah, tidak jarang kita menemukan orang-orang yang ketika dia sukses dengan misalnya pangkat dan jabatannya ataupun dengan bisnisnya, namun kemudian ternyata kesuksesan tersebut tidak membuat dia merasa bahagia saat dia mencapainya, saat dia berusia yang mapan. Karena ternyata apa? Cara yang dia pilih, profesi yang dia ambil, ataupun bisnis yang dia geluti, sesuatu yang mungkin bukanlah yang dia harapkan. Maka ada cara ketiga orang menaiki tangga, dan ini adalah cara yang cerdas. Sebelum menaiki tangga, orang ini dia tidak melihat tangga yang ada di hadapannya atau yang ada di sekitarnya, tapi dia melihat jauh ke atas. Dia melihat dinding-dinding yang ada dan kemudian dinding yang mana yang ingin dia daki, maka dinding itulah yang kemudian dicari. Adakah tangga yang bisa dinaiki? Jadi fokus pada goal, fokus pada hasil akhir, fokus pada target, fokus pada kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani di 10 hingga 20 tahun yang akan datang. Maka itu akan memberikan sebuah gambaran jelas ketika Anda lulus kuliah, Anda harus melakukan apa. Ambil contoh misalnya mungkin Anda tertarik untuk menjadi seorang
Anda membayangkan diri Anda 20 tahun yang akan datang menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan besar. Maka ketika itu menjadi tujuan Anda, anggap saja dinding yang ingin Anda gapai, maka step selanjutnya adalah Anda mulai harus prepare, cari tahu itu. Untuk saya bisa menjadi manajer seperti itu, apa yang saya butuhkan? Oh, saya harus melamar kerja ke perusahaan tersebut. Nah, apa yang dibutuhkan agar saya kemudian bisa menjadi manajer di tempat itu? Ya mungkin Anda juga akhirnya harus mulai bersiap-siap bahwa ketika Anda masuk, Anda sudah punya target bahwa Anda akan menjadi manajer. Anda melengkapi diri skill yang dibutuhkan, misalnya dengan keterampilan yang Anda miliki ketika kuliah, tapi karena Anda ingin menjadi seorang manajer, Anda ingin menjadi seorang supervisor, maka Anda pun melengkapi diri dengan ilmu-ilmu kepemimpinan. Atau misalnya Anda memilih jalur sebagai seorang wirausaha, maka hal yang Anda lakukan apa? Ya, Anda mulai harus memikirkan bisnis apa yang ingin Anda jalani, apa yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis tersebut, dan bagaimana langkah-langkah yang bisa Anda mulai lakukan agar kemudian Anda bisa mencapai, membuka bisnis yang ingin Anda jalankan tersebut. Jadi, hal apa yang butuh Anda lakukan setelah selesai Anda wisuda? Anda luangkan 1 hari saja. Mungkin di dalam 1 hari tersebut tidak butuh waktu banyak. Anda hanya butuh waktu mungkin 1 jam, dan gunakan secara fokus untuk memikirkan. Jawab pertanyaan ini. Kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani 20 tahun yang akan datang? Bayangkan Anda menjadi apa, kehidupan Anda seperti apa yang Anda miliki, apa yang sudah Anda lakukan, dan apa yang Anda rasakan. Setelah Anda punya bayangan hal tersebut, anggap saja itu adalah impian Anda. Hal yang selanjutnya Anda lakukan adalah bagaimana membreakdown, menarik mundur. Berarti ketika saya misalnya dalam 20 tahun sudah menjadi seorang direktur, manajer, maka apa yang harus saya lakukan? Step-stepnya apa? Hingga berujung kepada apa yang harus mulai Anda lakukan hari ini. Atau ketika Anda memilih jalur untuk menjadi seorang wirausaha, entrepreneur, maka Anda petakan agar bisa menjadi seorang entrepreneur tersebut, hal apa yang Anda harus ketahui, pelajari, siapa yang Anda butuhkan untuk bisa membantu mendampingi Anda, dan apa langkah pertama yang harus Anda lakukan agar bisa mewujudkan itu. Demikian video singkat dari saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu.